Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Pedang Roh yang Tak Bertuan untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Sen yang memerintahkan seseorang bernama Jiang yang merupakan boneka mekanisme hasil ciptaannya untuk menyerang Wui dan mengambil pedang dewa karena ia merasakan pedang itu telah bangkit kembali. Di malam harinya, Jiang menyebarkan racun dari pohon jumu di kota tersebut yang membuat warga di sana tak sadarkan diri. Di pagi harinya terlihat roh pedang legenda selalu memegang pedang dewa. Dengan bersedia mengatakan selama ini ia mencarinya namun tidak ketemu. Melihatnya seperti itu mereka pun bertanya kenapa roh pedang legenda sangat mengenal pedang tersebut. Roh pedang menjawab sebenarnya ia di saat dulu merupakan pengrajin pedang untuk para dewa. Hingga suatu ketika ia terobsesi membuat sebuah pedang terkuat di dunia. Namun saat itu ia selalu gagal. Akibat putus asa ia pun terjun ke dalam tungku besar yang berisikan api hingga tewas. Namun siapa sangka dewa mengangkatnya menjadi roh pedang yang selama ini tinggal di pedang legenda. Dan siapa sangka pedang dewa hasil ciptaannya itu digunakan oleh para dewa untuk berperang. Dan ia tidak menyangka pedang dewa begitu sangatlah kuat. Padahal di saat ia masih hidup pedang dewa ciptaannya itu selalu ia anggap gagal. Tak lama kemudian, tiba-tiba awan berubah menjadi gelap, pertanda musibah akan segera menimpa mereka semua. Setelah kapal bersandar di dermaga, banyak sekali warga yang tewas terbunuh. Melihat hal itu, mereka pun segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sana terdapat beberapa warga yang tidak sadarkan diri seperti mayat hidup yang sedang mengincar salah satu perempuan yang masih selamat, dan mereka semua pun segera menolongnya. Tak lama kemudian, pemilik kapal menemui mereka dan ia mengatakan penyebab semua warga menjadi seperti ini dikarenakan dari pohon jumu. Lalu Wui bersama yang lainnya mencari warga yang masih selamat dengan menghancurkan pohon jumu di setiap rumah warga. Setelah berhasil menghancurkan satu persatu tumbuhan tersebut, sesaat bermuka panda langsung keluar untuk menyerang. Dari kejauhan, Jiang memasukkan roh siluman ke dalam tubuh bermuka panda dari belakang. Saat berada di kapal bermuka panda yang sudah dikendalikan oleh Jiang, tiba-tiba kembali menyerang mereka semua. Tak lama kemudian Jiang datang ke sana untuk merebut pedang dewa dan ingin membawa Wui ke kota Liu. Di saat Wui sedang bertarung melawan Jiang, tiba-tiba Jiang menarik bermuka panda yang membuat pedang milik Wui tidak sengaja mengarah kepadanya. Hal tersebut membuat bermuka panda terluka. Dan seketika Jiang pun berhasil dikalahkan oleh pedang legenda yang berhasil melukai kedua matanya. Setelah itu Wui pun merasa bersalah, namun bermuka panda tidak menyalahkannya, yang pada akhirnya ia pun mengembuskan nafas terakhirnya yang membuat mereka semua menjadi sangatlah bersedih. Lalu tak lama kemudian Xuanji pun datang ke sana yang memiliki tujuan untuk merebut pedang dewa. Xuanji yang memiliki kemampuan sangatlah kuat, ia pun mampu menyerang dan membuat mereka semua kewalahan untuk melawannya.
Dengan melihat pergerakannya begitu sangatlah cepat, mereka pun bekerja sama untuk melawan, sehingga Xuanji yang lengah Wei pun berhasil membela topeng yang digunakannya, yang membuat mereka semua terkejut karena di balik topeng itu merupakan Master Xi. Mereka pun menjadi senang. Namun seketika Xuanji menjawab ia bukan Master Xi dan ia tidak mengenal mereka. Di saat akan menyerang kembali, Zhao Bai segera berteleportasi untuk pergi dari sana. Namun ternyata Zhao Bai yang sangat lelah membuat mereka tidak bisa berpindah tempat yang lebih jauh lagi, sehingga Xuanji pun dengan mudahnya mengejar mereka dan berhasil mendapatkan pedang dewa tersebut. Lalu tak lama kemudian Bao pun datang ke sana dan Xuanji langsung memberikan pedang itu. Karena penasaran, Wei bertanya apakah di hadapannya saat ini merupakan Master Xi atau bukan. Dari sinilah Bao menceritakan fakta yang sebenarnya, yang di saat dulu Master Xi berhasil kabur dari kota Liu yang merupakan muridnya. Dan secara diam-diam Master Xi mengumpulkan semua informasi mengenai keberadaan pedang dewa. Namun di saat 10 tahun kemudian Master Xi berhasil ditangkap kembali oleh Bao. Dan di saat itu juga Master Xi ingin melakukan bunuh diri, yang beruntungnya Bao dengan cepat menghentikannya. Oleh karena itu ia menghapus semua ingatan milik Master Xi kecuali kekuatan dan pengetahuan tentang boneka mekanisme. Lalu terdengar kabar Master Xi ternyata membuat duplikat dirinya menggunakan boneka mekanisme. Semua pengetahuan dan bela dirinya juga dimasukkan ke dalam boneka mekanisme tersebut. Dan Master Xi yang dilihat oleh Wei bersama kawan-kawan selama ini itu merupakan boneka mekanisme duplikat yang dibuat oleh Master Xi sendiri untuk meneruskan perjuangannya dalam mencari pedang dewa. Dan orang yang mereka lihat saat ini merupakan Master Xi yang sebenarnya, yang membuat Wei dan yang lainnya sangatlah terkejut. Setelah itu Bao pun menyerahkan pedang dewa kepada Xuanji untuk membunuh mereka semua. Namun di sana terlihat jelas Xuanji yang telah mengetahui dirinya merupakan Master Xi menjadi ragu untuk melakukannya, sehingga Zhao Bai segera membawa teman-temannya berteleportasi lagi dari sana. Setelah berhasil kabur cukup jauh, Ruan menjadi sangatlah lemah akibat teleportasi tadi berkat bantuan energi miliknya. Sedangkan Wei masih terlihat bingung dan tidak terima apa yang telah terjadi saat ini. Lalu mereka semua menginap di sebuah tempat dengan membahas bagaimana caranya merebut pedang dewa kembali. Roh pedang legenda mengatakan mereka tidak akan mungkin bisa merebutnya dari tangan Bao. Namun masih ada satu cara untuk mereka lakukan, yaitu mencari jantung pedangnya, yang apabila jantung pedang berhasil didapatkan, maka pedang dewa akan kembali dengan sendirinya. Mendengar hal tersebut, mereka pun berencana berkelana mencari jantung pedang dewa yang dikabarkan berada di Pulau Peri. Dan Ruan mengetahui pulau tersebut karena sedikit ingatannya masih tersisa, dan ia merasa pernah tinggal di pulau itu. Namun saat ini ia sudah lupa akan arah menuju ke sana. Lalu roh pedang legenda mencoba menyentuh memori ingatannya mengenai masa lalu. Di saat sedang melakukan ritual itu, Ruan akhirnya mengetahui letak posisi Pulau Peri. Dari kejauhan Xuanji melihat mereka dan segera pergi dari sana. Singkatnya, perjalanan telah dimulai dan mereka berlayar selama beberapa hari, yang pada akhirnya berhasil menemukan lokasi Pulau Peri berada. Mereka pun segera turun dan memasuki sebuah hutan. Namun seketika di sana terdapat segel yang menghalangi jalan masuk. Lalu Zhao Bai mencoba menghancurkannya namun tidak bisa. Akan tetapi Ruan yang ikut mencoba justru ia dengan mudahnya membuka portal itu. Lalu mereka pun segera masuk ke dalam. Setelah tiba di pintu masuk, terlihat di sana terdapat patung seorang peri yang sangat besar sebagai simbol kalau pulau itu memang benar Pulau Peri. Ingatan demi ingatan di kepala Ruan secara perlahan mulai kembali saat berada di sana. Lalu terdapat batu besar yang tidak ada satupun orang yang bisa membacanya. Namun di sini Ruan bisa membaca dan sangatlah terkejut, yang ternyata ia merupakan seorang peri yang diturunkan ke bumi dalam mencari pedang dewa.
Lalu mereka semua kebingungan maksud dari perkataannya, dan roh pedang legenda segera keluar dengan menjelaskan kalau tulisan di batu itu memberitahukan kalau Ruan merupakan jantung pedang dari pedang dewa itu sendiri, yang membuat mereka semua terkejut mendengarkannya. Roh pedang legenda kembali mengatakan kalau jantung pedang memang seorang perempuan, namun ia juga tidak menyangka itu adalah Ruan. Di sana Ruan menjawab pandai saja Master Si di saat dulu mengurungnya di dalam lukisan. Mungkin saja sang Master sudah mengetahui kalau ia merupakan jantung pedang dewa. Namun di sini Zhao Bai merasa tidak terima yang apabila benar itu kenyataannya, maka ia bersama Ruan tidak akan bisa bersama-sama lagi. Yang membuatnya begitu sangatlah bersedih. Untuk membuktikan semuanya itu, batu di sana pun menyuruh mereka masuk ke dalam. Saat masuk ke dalam terdapat banyak sekali peri yang belum bangun, yang dimana itu merupakan orang-orang dari klan Beri, dan seketika ingatan milik Ruan kembali sepenuhnya. Di saat masuk semakin dalam, terlihat tubuh Ruan yang asli terbaring di dalam sebuah peti. Roh pedang legenda yang melihat itu mengatakan kalau Ruan boleh bersenang hati karena bukan Ruanlah yang akan dikorbankan untuk menjadi jantung pedang, melainkan tubuh aslinya di sana. Ruan yang selama ini mereka lihat hanyalah energi yang menjadi hidup akibat terlalu lama berada di bumi. Lalu jantung pedang dewa dimasukkan ke dalam pedang legenda untuk sementara waktu. Setelah berhasil memasukkannya, Wei pun mencoba pedang tersebut yang menurutnya sangatlah ringan dan kuat. Lalu tiba-tiba Xuanji datang ke sana yang tak lain untuk mengambil jantung pedang tersebut. Namun Wei berusaha untuk mengembalikan ingatannya Xuanji bahwa sebenarnya Xuanji merupakan Master Si. Namun percuma saja, Xuanji tidak bisa mengingat apapun lagi. Yang ia tahu dirinya merupakan Xuanji yang harus menuruti segala perintah dari Bao. Sesaat Wei meminta Zhao Bai untuk meninggalkan tempat ini karena ia akan menyelesaikan masalah ini dengan Xuanji berdua saja. Dan akibat pertarungan itu mengakibatkan goa tersebut akan runtuh. Dan di sini Xuanji secara tiba-tiba memberikan pedang miliknya kepada Wei, bahkan menteleportasinya keluar. Namun ia memilih tetap berada di sana dan tidak ingin menyakiti Wei yang merupakan muridnya. Dan siapa sangka Xuanji bisa sedikit mengingat masa lalu mengenai Wei merupakan muridnya. Maka dari itu ia memilih mati daripada harus menjadi orang seruan dari Bao. Secara bersamaan Shen melihat salah satu laci di lemari di sana yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dan di saat ia melihat aura kehidupan milik Xuanji telah tiada, sehingga ia pun segera melaporkan hal ini kepada Bao dengan mengatakan kalau Xuanji telah mati. Setelah mengetahui kabar duka tersebut, terlihat Bao meneteskan air matanya karena murid kesayangan telah meninggalkannya untuk selama-lamanya karena atas kesalahannya sendiri. Singkatnya, semua penduduk kota Liu akan dipindahkan oleh Bao ke bumi. Ia melakukan itu supaya seluruh warganya tetap aman karena terdengar kabar kota Liu akan diserang. Sedangkan di kerajaan kota Chang'an, Zhao Li menemui ayahnya dan tiba-tiba ia langsung menyerangnya. Ia pun memaksa sang ayah untuk segera meresmikan ia sebagai raja yang baru. Dan salah satu petinggi kerajaan yang tewas di sana langsung dimusnahkan oleh Zhao Li, yang disadari oleh ayahnya kalau Zhao Li sedang dirasuki oleh roh siluman.
Di kota Liu, terdapat gadis kecil yang memaksa masuk untuk menemui para warga yang akan diturunkan ke bumi. Penjaganya melarangnya, namun ia membunuh pengawal tersebut. Sehingga dari sinilah terlihat ia juga dikendalikan oleh roh siluman. Lalu tersebarlah berita yang mengatakan semua warga akan dibunuh, dan mengenai mereka yang akan dikirim ke bumi itu hanyalah kebohongan belaka yang membuat mereka semua tidak terima dan memilih melawan. Sehingga gadis kecil itu membuat para penjaga di sana langsung tidak berdaya. Bahkan para warga kota Liu pun langsung menyerang para penjaga di sana, dan itu sengaja dilakukan oleh roh siluman yang berada di tubuh gadis kecil itu agar mereka saling membunuh. Tak lama kemudian, salah satu kaki tangan dari Bao pun datang ke sana yang terpaksa membunuh mereka semua. Lalu gadis kecil itu dibawa kembali ke kamar yang ternyata ia merupakan adik dari Bao. Mengetahui adiknya telah dirasuki oleh roh siluman membuat Bao menjadi sangatlah marah terhadap Raja Siluman. Sementara itu Wui bersama teman-temannya saat ini sedang berada di sebuah kedai yang dimana mereka akan berencana kembali ke kota Chang'an. Namun tiba-tiba terjadi ledakan di tempat tersebut. Setelah situasi kembali normal, mereka menyadari Wui tidak berada di sana sehingga mereka pun segera mencarinya. Terlihat Wui ternyata diculik oleh Long. Ia sudah tahu penyebab hancurnya kerajaan Juandu diakibatkan oleh pohon Jumu yang berada di kota Liu. Ia juga sangat kesal kepada Wui yang tidak menceritakan semuanya ini. Dan Wui menjawab ia sengaja tidak memberitahukan karena ia tidak ingin Long mati sia-sia. Karena kota Liu terkenal kuat dan mustahil Long mampu menyerangnya seorang diri. Wui,那就别怪我。 Tak lama kemudian, pasukan dari kerajaan pun datang ke sana dan Wui segera disembunyikan oleh Long. Menyadari pasukan itu dari kota Chang'an, Wui pun segera keluar dan pasukan di sana yang melihatnya segera menyerang Long karena dianggap penculik. Setelah berhasil mengalahkan pasukan itu, Long menjadi marah kepada sikapnya. Wui pun menjelaskan ia bukan meminta untuk diselamatkan oleh pasukan tadi, melainkan ia merasakan aura siluman. Saat dibuka ternyata barang yang dibawa oleh pasukan tadi berisikan tanaman yang dipenuhi oleh aura siluman. Dari sinilah ia menyadari Zhao Li sudah pasti yang merencanakan semuanya ini, yang membuat Wui segera pergi ke kota Chang'an. Long yang melihat kepergiannya tentu saja mengikutinya dan meminta seluruh pasukannya untuk kembali. Singkatnya ia telah kembali ke rumah. Terlihat teman-temannya sudah menunggu kedatangannya. Mereka pun bertanya kemana Wui pergi, dan ia menjawab Long yang telah menculiknya hanya untuk bertemu dengannya saja. Lalu ia menceritakan semua kejadian tadi yang merupakan ulah dari Zhao Li. Tak lama setelah itu, pelayan di sana justru membawa tanaman yang dimaksud, dan pelayan itu mengatakan tanaman itu dibagi-bagikan oleh Zhao Li untuk semua warga. Lalu Wui segera menghancurkannya dan terlihat aura siluman langsung keluar dari tanaman itu. Kemudian Zhao Ning pun datang ke sana dengan melaporkan kalau ayahnya telah disekap oleh Zhao Li. Di sini ia meminta bantuan karena takut terjadi apa-apa kepada sang ayah, sehingga Wui pun akan membantunya. Saat berada di istana, Wui dan Zhao Bai menggunakan baju milik pasukan kerajaan untuk menyamar. Lalu di saat mereka masuk ke dalam ruangan sang raja, Wui merasa curiga karena tempat itu sangatlah sepi. Tak lama kemudian, pasukan kerajaan berlari untuk menangkap mereka. Menyadari ini merupakan jebakan, Zhao Bai pun segera berteleportasi. Di saat akan keluar dari gerbang istana, Zhao Li pun datang menghalangi jalannya. Ia yang sudah dirasuki Raja Siluman berusaha menghancurkan jantung pedang dewa yang berada dengan Wui. Mereka semua pun pada akhirnya sudah mengetahui selama ini bukan Zhao Li yang mereka hadapi melainkan Raja Siluman. Pantas saja kekuatan Zhao Li secara tiba-tiba meningkat drastis.
Di saat bertarung, tiba-tiba Long pun datang membantu yang membuat Raja Siluman kalah dalam bertarung. Ia pun kesal akibat tubuh Zhao Li terlalu lemah untuk menampung kekuatannya, sehingga ia pun menyandra Zhao Ning. Sebagai pertukaran apabila ingin Zhao Ning selamat, maka Wei harus menyerahkan jantung pedang dewa kepada dirinya. Demi keselamatannya, Wei pun terpaksa menyerahkan jantung pedang kepada Raja Siluman. Namun tiba-tiba Zhao Ning memanggil burung mekanisme yang seketika melepaskannya dari genggaman Raja Siluman, sehingga ia pun terjatuh dan kepalanya menghantam lantai yang membuatnya tewas di tempat. Sedangkan Raja Siluman segera keluar dari tubuh Zhao Li karena rencananya telah gagal. Terlihat Zhao Ning pada akhirnya meninggal di tempat. Wei beserta yang lainnya begitu sangatlah bersedih. Singkatnya, pemakaman untuk Zhao Ning pun diselenggarakan dan sang raja yang melihat kematian anaknya tidak bisa mengatakan apapun. Tak lama kemudian, Zhao Li pun datang ke sana dan saat ini kondisinya menjadi gila akibat ulahnya yang membuat Zhao Ning menjadi mati, dan sang raja pun memerintahkan pasukan untuk memenjarakan Zhao Li di sana. Wei 哥哥，看得上温柔贤淑，侄子一起爬山游水。今天是你离开的地。对不起。 Di malam hari, sang raja memanggil Zhao Bai untuk memintanya menggantikan posisinya menjadi raja. Namun Zhao Bai tetap menolak hal tersebut karena ia memiliki dendam kepada sang ayah, dan sang raja tidak bisa memaksa selain menyetujui semua perkataannya. 所担负的责任，这才放心的下呀。 Di sisi lain, Long ingin ikut bersama Wei untuk menghadapi kota Liu, namun dicegah oleh Wei yang tak ingin kakaknya ini ikut bersamanya, karena apabila Long tewas dan dirinya juga ikut tewas, maka kerajaan Juandu tidak ada yang memimpin. Maka dari itu Long disuruh pulang olehnya. Sebelum itu Wei memberikan hadiah kepadanya dan boleh dibuka apabila Long sudah kembali. Wei saat ini tidak ingin kehilangan orang terdekatnya lagi, mengingat Long merupakan kakak kandungnya. Singkatnya, di saat ia telah kembali, ia pun membuka kotak tersebut yang ternyata berisikan sebuah tangan yang terbuat dari boneka mekanisme, supaya sebelah tangan Long yang telah putus bisa digunakan kembali menggunakan boneka mekanisme tersebut. Ia pun begitu sangatlah bahagia memiliki adik yang sangat perhatian kepada dirinya. Di pagi harinya, Wei pun berpamitan kepada kedua orang tuanya. Ia saat ini bersama teman-temannya akan pergi menyerang kota Liu. Namun sang ibu sangat bersedih karena harus berpisah. Ia hanya bisa berharap Wei dan teman-temannya kembali dengan selamat. Dengan waktu bersamaan, gadis kecil ini bersama pelayannya akan jalan-jalan sebentar. Namun seketika ia kembali bertemu dengan Raja Siluman yang segera memasuki tubuhnya. Setelah itu Bao pun dihampiri Raja Siluman yang sudah tahu kalau Bao berencana mengkhianatinya dengan mengantar seluruh warga kota Liu ke bumi. Di sini Bao menjadi marah karena Raja Siluman sudah membuat warganya tewas, bahkan adiknya pun dikendalikan olehnya. Di sana Raja Siluman pun ingin membunuh Bao, namun tiba-tiba seorang perempuan segera menyegelnya di sana. Ia merupakan penjaga pohon Jumu yang akhirnya telah terbangun. Ia tidak ingin lagi Raja Siluman membantu kota Liu, dan ia juga menyalahkan Bao yang saat dulu sudah bekerja sama dengan klan Siluman. Lalu Raja Siluman pun disegel dan ditancapkan ke dalam pohon Jumu agar tidak lepas. Yang ternyata penyegelan tersebut mengorbankan perempuan itu yang merupakan istrinya Bao, dan ia pun seketika musnah di pelukannya yang membuat Bao begitu sangatlah bersedih.
Saat ini semua orang bersiap menyerang kota Liu, mulai dari perguruan lembah yang mengerahkan semua pasukannya untuk membantu Hui, dan begitu juga para tetua dari kuil Taihua yang juga bersiap untuk memberikan bantuan. 引发玄龙法阵方可。 Singkatnya, Hui bersama teman-temannya di perjalanan menuju kota Liu yang berada di atas langit, dan mereka pun memecahkan segel yang membelenggu di kota tersebut. Sementara Hui yang sudah berada di kota Liu, ia pun melihat kota ini sangatlah sepi dan tidak ada orang. Saat ini para tetua dari kuil Taihua menteleportasikan muridnya bersamaan dengan pasukan dari perguruan lembah agar bisa cepat sampai ke kota Liu. Tak lama kemudian, mereka pun bertemu dengan pasukan yang diteleportasikan tadi. Dari sinilah mereka bersama-sama menuju istana kota Liu. Namun baru saja akan berangkat, seketika mereka berhadapan dengan pasukan musuh. Sesaat Hui dan teman-temannya disuruh untuk maju duluan, sementara pasukan musuh akan ditangani oleh mereka. Sesampainya di pintu masuk, Hui pun berhadapan dengan penjaga yang sudah menunggunya. Namun tidak butuh waktu lama, mereka pun berhasil mengalahkannya. Dari sanalah perempuan itu mengatakan bahwa selama ini bekerja sama dengan Raja Siluman untuk membantu semua warga kota Liu agar bisa selamat. Karena kota Liu memang sudah ditakdirkan oleh dewa untuk menjadi hancur. Karena pohon Jumu sudah lama rusak dan Bau tidak terima akan semuanya itu kalau semua warganya ini mati sia-sia. Namun bagaimanapun juga Hui mengatakan tindakan mereka tidak bisa dibenarkan karena sudah merenggut banyak nyawa yang tidak berdosa di muka bumi ini. Akibat Raja Siluman telah berhasil disegel kembali, kekuatan yang dimiliki perempuan ini juga seketika menghilang, lalu ia pun mati di sana. Singkatnya, mereka semua melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Ketua Jun, yang pada awalnya Wen Ren begitu sangatlah senang bisa melihatnya kembali. Namun saat ini Ketua Jun sudah dikendalikan oleh Shen dan segera menyerang mereka. Dalam pertarungan itu, mereka berhasil memukul mundur Tuan Jun tanpa melukainya karena mereka berharap masih bisa menyelamatkannya. Namun Shen mengatakan percuma saja karena Ketua Jun sudah ia masukkan serangga pengendali pikiran yang hanya bisa menuruti perkataannya saja. Sesaat Ketua Jun seperti memberikan kode menggunakan tangannya yang langsung disadari oleh Wen Ren, dan segera melempar senjata ke arahnya. Siapa sangka Ketua Jun masih mampu mengendalikan pikirannya sendiri dan segera menyerang Shen. Bahkan dari arah belakang Wen Ren melempar tombak hingga menembus tubuh Ketua Jun beserta Shen yang membuat mereka berdua tidak berdaya. Setelah berhasil melakukannya, Ketua Jun berterima kasih kepadanya karena Wen Ren masih mengingat kode tangan yang sudah ia ajarkan di saat dulu. Ia sengaja mengorbankan dirinya untuk dibunuh supaya Shen juga ikut terbunuh. Melihat hal tersebut, Wen Ren sangatlah bersedih melihat pemimpin sekaligus orang yang ia anggap sebagai ayahnya telah pergi meninggalkannya. 多的不确定。 有你来，即便手脚溃了，报名的未来。 Lalu mereka pun melakukan perjalanannya yang ingin membunuh Bau. Namun mereka kembali bertemu dengan prajurit milik Bau sehingga pertarungan pun terjadi. Terlihat prajurit itu yang kalah lalu menggunakan seluruh kekuatannya. Namun seketika roh pedang legenda langsung membunuh prajurit tersebut.
Setelah pertarungan itu selesai melawan para prajurit milik Bao, pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan Bao yang merupakan raja dari kota Liu ini yang dari tadi sudah menunggu kedatangan mereka. Namun saat ini ia yang sudah tidak ingin bertarung dengan mereka dan menyuruh mereka untuk membunuh dirinya karena ia yang tidak mungkin lagi menjaga kota Liu. Dikarenakan akibat keegoisan dirinya lah membuat warganya mati sia-sia. Oleh karena itulah ia pun menyegel Raja Siluman tersebut di pohon Cumu. Lalu datanglah gadis kecil itu yang merupakan adiknya Bao, yang seketika itu juga setengah jiwa Raja Siluman yang berada di tubuh gadis kecil ini seketika bangkit kembali dan melepaskan Raja Siluman yang telah tersegel. Mengetahui hal itu, Bao pun kembali ingin menyegelnya. Sementara Wi yang mengetahui kalau pohon Cumu ini sangatlah berbahaya, ia pun mencoba menghancurkannya, namun ia pun tak mampu. Dikarenakan untuk menghancurkan pohon ini harus menggunakan pedang dewa. Dikarenakan jantung milik pedang dewa berada di tangan Wi, roh pedang legenda pun merelakan pedangnya ini bergabung dengan jantung pedang dewa, sehingga pedang legenda ini menjadi sangatlah kuat seperti pedang dewa tersebut. Namun di saat Wi akan menghancurkan pohon itu, seketika Raja Siluman menyandra anak gadis kecil ini dan mengancam mereka akan membunuhnya jika mereka menghancurkan pohon tersebut. Tidak ada pilihan lain, Bao pun langsung mengambil pedang legenda yang sudah memiliki kekuatan seperti pedang dewa dan ia pun berhasil menghancurkan pohon Cumu tersebut. Raja Siluman yang melemah karena pohon itu sudah dimusnahkan. Seketika ia pun keluar dari tubuh gadis kecil itu dan lalu ia pun memasuki tubuhnya Bao. Terlihat Bao yang sudah dikendalikan langsung menyerang Wi. Namun Zhao Bai bersama Ruan langsung mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk membekukan tubuh sang Raja Siluman. Terlihat Raja Siluman yang akan meloloskan diri. Seketika mereka pun langsung menggabungkan kekuatan yang pada akhirnya Raja Siluman pun hancur seketika. Terlihat kota Liu yang berada di atas awan dan akan musnah karena pohon Cumu yang sudah hancur sebagai kekuatannya. Bao tetap tidak ingin pergi dari kota ini karena bagaimanapun juga kota ini merupakan rumahnya. Terlihat Wi bersama teman-temannya pun segera pergi dari sana. Mereka begitu sangatlah senang melihat Wi bersama teman-temannya mampu mengalahkan pasukan milik Bao, bahkan menghancurkan pohon Cumu dan memusnahkan Raja Siluman. Sementara Bao yang tetap berada di sana bersama adiknya, seketika kota Liu pun membeku dan sebentar lagi akan hancur. Terlihat Wi bersama teman-temannya yang sangat senang karena telah berhasil mendamaikan dunia karena kota Liu yang merupakan ancaman bagi manusia telah musnah seketika. Namun di saat itu juga Ruan yang kelelahan dan tak bisa berbuat apapun dengan mengatakan kalau ia yang sudah berhasil misinya untuk menemukan jantung pedang dewa dan di saat selesai ia pun akan kembali ke seperti semula yang merupakan energi dari peri tanaman yang membuat Zhao Bai sangatlah bersedih karena ia yang tidak menyangka mereka akan berpisah secepat ini. Setelah semuanya selesai, mereka pun berpisah dan menjalankan kehidupan mereka masing-masing. Bahkan di sini Wi kembali ke rumahnya dan menemui kedua orang tuanya tersebut yang membuat mereka bahagia karena melihat Wi yang telah kembali dengan selamat. Dan sementara Zhao Bai yang kembali ke kuil Taihua untuk meneruskan mempelajari teknik bela dirinya agar menjadi lebih kuat lagi.
Hingga sampai 1 tahun kemudian, Bu Yang rindu akan kehadiran Wenren yang kembali ke perguruan lembahnya. Sesaat ia pun ingin menemuinya di sana. Namun di tengah perjalanan justru ia bertemu dengan Wenren, sehingga ia pun merasa senang dan berjanji untuk melamarnya menikah. Sehingga mereka pun akan hidup bahagia dalam menjalankan kehidupan yang penuh dengan damai ini. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.